Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kejadian 41 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Ketika Allah memiliki suatu rencana bagi umat manusia, Dia akan memakai berbagai macam cara dan sarana untuk menyampaikan rencananya. Allah memiliki berbagai macam bahasa untuk menyampaikan rencana dan kehendaknya kepada umat manusia. Terkadang Allah berbicara langsung kepada orang tertentu. Terkadang Allah memberikan penglihatan untuk menunjukkan rencananya bagi orang tertentu di masa depan. Acap kali Allah menunjukkan apa yang akan dilakukannya kepada anaknya di waktu mendatang dengan memberikan gambaran untuk mempersiapkannya menghadapi situasi yang berbeda sama sekali. Gambaran tentang sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang diberikan juga untuk menunjukkan bahwa ketika seseorang atau sekumpulan orang menghadapi suatu situasi tertentu di dalam kehidupan, itu bukan kebetulan, merupakan bagian dari rancangan Allah. Allah bukan hanya sekedar mengetahui terlebih dulu segala sesuatu, tetapi berperan aktif dalam mengatur dan mengendalikan alam semesta, termasuk sejarah manusia. Tetapi Allah tidak selalu menyatakan maksudnya dengan jelas kepada semua orang. Bahkan ketika pribadi kedua dari Allah Tritunggal datang ke dunia dalam wujud manusia berdaging, seringkali berbicara kepada banyak orang melalui perumpamaan yang tidak selalu bisa dimengerti maknanya oleh pendengarnya. Alasan dilakukannya hal itu karena hanya kepada orang percaya diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada orang tidak percaya tidak diberikan karunia mengerti pemerintahan Allah atas umat manusia. Orang-orang yang tidak diberikan karunia untuk memahami pemerintahan Allah atas dunia tidak akan bisa mengerti walaupun mendengarnya. Orang-orang yang tidak diberikan karunia untuk memahami pemerintahan Allah atas umat manusia tidak akan bisa mengerti, walaupun mendengar suara Allah. Fir'aun mengalami mimpi yang sangat aneh. Dia melihat 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Binatang herbivora berubah menjadi karnivora kanibal. Kemudian Fir'aun mengalami mimpi aneh kedua kalinya. Dia melihat 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur menelan 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tumbuhan memakan tumbuhan lainnya. Mimpi aneh yang tidak biasa itu menyebabkan penguasa Mesir menjadi gelisah keesokan harinya. Kondisi tidak nyaman yang merupakan kombinasi dari kekhawatiran dan ketakutan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kegelisahan Fir'aun mendorongnya memanggil orang-orang pintar yang diharapkan mampu menerjemahkan mimpinya. Tetapi tidak satu pun yang bisa memahami mimpi itu. Fir'aun menjadi semakin gelisah karena tidak ada satupun para cerdik pandai Mesir yang mampu menerangkan mimpi anehnya. Sebagaimana Fir'aun gelisah ketika tidak memahami pesan yang Tuhan sampaikan kepadanya melalui mimpi, orang-orang yang tidak memahami rancangan Sang Pencipta kehidupan bagi dunia dan dirinya akan mengalami kegelisahan di dalam hidup. Kegelisahan yang mendorong banyak orang mencari pengertian. Kegelisahan akibat ketidakmengertian tentang tujuan kehidupan sesuai rancangan Sang Pencipta kehidupan akan mendorong orang bertanya kepada orang lain yang juga tidak mengerti rancangan Sang Pencipta kehidupan.
Ketika orang yang tidak mengerti kehidupan yang dijalaninya dan bertanya kepada orang yang juga tidak mengerti, akan menghasilkan kegelisahan berkelanjutan yang tidak disadari. Itu sebabnya orang selalu mencari penerimaan, pengakuan, kenyamanan, dan kendali atas kehidupan di sepanjang hidupnya yang singkat. Uniknya, orang yang gelisah berkelanjutan seringkali tidak menyadari kalau dirinya gelisah, karena menganggap bahwa kehidupan memang berfluktuasi seperti itu. Hingga ada sentuhan atas jiwanya yang mengajak menilai ulang apa yang terjadi di dalam dirinya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Pertanyaan kepada diri sendiri tentang kegelisahan yang dialami merupakan suatu sentuhan ilahi yang mengajak memikirkan ulang atas ketidaknyamanan dan ketidakamanan karena mendedikasikan hidup untuk mencari dan mengejar sesuatu yang dianggap akan memberikan kenyamanan jasmani. Bahkan ketika mencari dan mengejar rasa aman dan rasa nyaman yang dianggap baik oleh banyak orang, dirinya tetap gelisah, tetap merasa tidak nyaman dan tidak aman. Mencari dan mengejar sesuatu yang diharapkan memberikan kenyamanan jasmani membuat mereka mengabaikan jiwa mereka. Mencari hal yang dianggap berharga itu membuat mereka jauh dari jalan kehidupan. Pengembaraan panjang tanpa kemampuan menemukan sesuatu yang dapat memuaskan jiwa mereka. Karena itu jiwa mereka menjadi lapar dan haus. Jiwa yang tidak mendapatkan makanan dan minuman rohani yang cukup membuat mereka gelisah berkelanjutan di dalam diri mereka. Sebagian dari orang yang mengalami kegelisahan berkelanjutan di dalam hidup itu ditarik Tuhan datang kepadanya. Tuhan menunjukkan jalan benar kehidupan sehingga menjadi tenang berkelanjutan. Tuhan memberikan makanan dan minuman bagi jiwa mereka sehingga terpuaskan. Tuhan membawa mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai di kota kehidupan. Tuhan memberikan banyak kebaikan yang memuaskan mereka. Tuhan melepaskan dari berbagai persoalan yang membuat mereka lega. Salah satu dari orang yang mengalami kegelisahan berkelanjutan di dalam hidup dan ditarik datang kepadanya dan diberikan begitu banyak kebaikan adalah kita. Salah satu dari orang yang lapar dan haus yang diberinya makanan dan minuman rohani yang cukup itu adalah kita. Karena kita telah dilepaskannya dari kegelisahan berkelanjutan yang menyesakkan itu, sudah sepatutnya bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.